Putri Chandrawati jadi rebutan ajudan dan Kuat Maruf. Ini dugaan Kamarudin Simanjuntak. Tapi apabila belum lengkap nanti akan turun yang namanya P19, yaitu petunjuk-petunjuk apa saja yang harus dilengkapi. Jadi di sini ini bukan akhir, apalagi tadi disampaikan ada 6 orang lagi yang menghalang-halangi tindak pidana. Nah, ini akan berkembang terus sehingga kita pun juga nanti berapa orang yang nanti akan kena tindak pidana tergantung dari hasil penemuan tindak pidana itu sendiri. Dan Ibu Putri itu sendiri saya sudah sampaikan dari awal. Di dalam tindak pidana ini, kita ini terutama physical evidence, itu tidak perlu tersangka itu berbicara. Tapi dia tidak mau bertobat dan saya sudah mengajukan diri untuk mewawancarai Ibu Putri supaya saya bisa tolong dia, tapi Ibu Putri tidak mau sadar. Akhirnya saya temui Kabar Reskrim, Dirtipidum dan Dirtipideksus. Saya minta itu tolong Ibu Putri jadikan tersangka aja karena dia bilang dia tidak sehat, tapi diduga juga melakukan percobaan penyuapan dan atau penyuapan juga, kan begitu. Berperan banyak karena seorang tersangka tentunya memiliki hak ingkar, terutama aktor utamanya, seperti itu. Makanya memang penyidik di sini memang harus bekerja lebih keras terkait dengan dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Komnas HAM, terus kemudian yang disampaikan oleh pengacara. Ini memberikan saya melihat sebuah upaya untuk memperpanjang atau isu ini biar tidak segera berhenti di situ saja, karena memang muncul banyak dugaan-dugaan yang terkait dengan bukti-bukti yang yang baru ditemukan gitu. lengkongayobandung.com. Pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J diduga karena adanya rasa cemburu Kuat Maruf karena sering melihat Brigadir J mendapat perlakuan khusus dari Putri Chandrawati. Dugaan tersebut diungkapkan oleh Kamarudin selaku pengacara dari keluarga Brigadir J. Dia menerangkan ada kecemburuan antara orang lama dengan orang baru yang menyangkut orang kepercayaan Putri Chandrawati. Dalam hal ini Kamarudin menduga Putri Chandrawati menjadi rebutan para ajudan dan ART. Mereka bersaing untuk menjadi orang kepercayaan Putri Chandrawati termasuk Om Kuat. Kedekatan antara Kuat dengan istri Sambo kini menjadi sorotan publik. Hal ini berawal dari keterangan ART Susi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan sebagai saksi. Pasalnya dalam kesaksiannya Susi menerangkan Om Kuat berani memegang bagian tubuh Putri Chandrawati saat tergeletak di depan kamar mandi. Kesaksian tersebut membuat hakim terheran. Kuat ini siapa? Sopir kan? Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal enggak? Ucap hakim usai mendengar kesaksian Susi. Perihal kedekatan Kuat dengan istri Sambo juga dipertanyakan Rosti yang merupakan ibu Brigadir J dalam persidangan tersebut. Ada apa kamu dengan si Putri itu? Kuat Maruf, ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si Putri. Tutur Rosti. Selain berani memegang tubuh Putri Chandrawati, Kuat Maruf juga memprovokasi Putri Chandrawati untuk melaporkan kejadian di Magelang kepada suaminya Ferdi Sambo. Ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Begitulah yang disampaikan Kuat kepada Putri seperti diungkap jaksa di surat dakwaannya. Atas laporan Putri Chandrawati tersebut, Ferdi Sambo marah hingga berujung merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut keterangan Irwan selaku kuasa hukum Kuat, lainnya itu telah bekerja dengan keluarga Sambo sudah 10 tahun sejak Ferdi Sambo bertugas di Bogor. Kuat ini 10 tahun dia bekerja. Sempat dia istirahat 2 tahun karena COVID. Setelah lebaran baru dia masuk lagi. Dia ditugaskan di Magelang, ungkap Irwan. Kuat Maruf bekerja sejak Pak FS bertugas di Bogor. Tahunnya saya lupa. Sejak jadi Kasat Reserse di Bogor, sudah 10 tahun lalu, sudah lama. Terakhir dia menjadi jenderal kan, katanya. Menurut Irwan, awalnya kliennya tersebut direkrut sebagai sopir di rumah Sambo. Kuat Maruf naik dan raba-raba Putri Chandrawati. Anak bungsu Sambo dipertanyakan. Raja Wali News.
Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, hadir sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Eliezer di PN Jakarta Selatan 31 Oktober 2022 lalu. Di depan majelis hakim, Susi mengatakan bahwa Putri Chandrawati terjatuh di depan kamar mandi di rumah Magelang. Susi mengaku dia menemukan Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi setengah sadar. Melihat kondisi Putri Chandrawati tersebut, Susi berteriak minta bantuan dan datanglah Kuat Maruf yang langsung naik ke lantai 2, tempat jatuhnya Putri. Kuat lantas memegang tubuh dan kaki Putri Chandrawati. Hakim terheran mendengar pernyataan Susi dan timbul pertanyaan sedekat apa Kuat Maruf dan Putri Chandrawati hingga ia berani memegang tubuh Putri Chandrawati. Kuat Maruf juga adalah orang yang memprovokasi Putri agar menyampaikan kejadian tersebut kepada Verdi Sambo. Selain itu, hakim juga menanyakan anak bungsu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hingga 3 kali Susi bersikukuh bahwa Arka dilahirkan oleh Putri Chandrawati pada 23 Maret 2021. Ibunya yang melahirkan Arka siapa? Tanya hakim lagi. Saudara bohong, siapa yang melahirkan? Tanya hakim lagi. Ibu Putri, kata Susi. Saudara tetap pada keterangan jika Putri yang melahirkan? Tanya hakim untuk terakhir kalinya. Siap, Ibu Putri, kata Susi. Pernyataan berbeda dikatakan oleh Ajudan Daden Miftahul Haq terkait anak bungsu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kuat Maruf didakwa lakukan pembunuhan berencana dalam kasus Brigadir J. Jakarta, Kompas.com. Asisten rumah tangga EKS Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Kuat Maruf didakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa bahwa pembunuhan berencana itu dilakukan oleh Kuat Maruf bersama Verdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati serta 2 ajudan Sambo, Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin 17 Oktober 2022 malam.